Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun Anda berada. Baiklah, kali ini kita sama-sama lagi kita lihat perkembangan padi. Setelah sekian lama saya tidak membuat video tentang padi. Jadi penyebabnya yaitu karena musim kemarau. Kemarin itu nggak ada air, jadi irigasinya terhambat. Terus bendungan juga rusak, ini dah sekitar 2 tahun, makanya bibit-bibit pun tidak tersedia. Setelah itu nanam padi pun nggak ada. Ya baru ini ada nanam padi lagi, dan mudah-mudahan ke depan bisa dibuat bibit. Kali ini padi saya ini padi mentik susu wangi. Ini yang pasti padi ini padi anti bau, yang pasti wangi itu, walaupun sampai dia istilahnya udah tersimpan lama, mungkin setahun, dia tetap akan wangi karena dasarnya memang wangi. Kalau masalah pulen, ini padi yang paling pulen. Jadi padi pulen itu seperti apa? Padi yang nasinya empuk. Jadi nasinya nggak keras. Itu ada yang juga keras. Terus habis itu dia baunya nggak ada. Jadi istilahnya itu hampa. Ada juga, cuma ini udah bulan wangi lagi. Cuma di sini bibit apa ini, mentik susu wangi ini, kalau dilihat dari bijinya dia agak membulat. Jika Anda pernah melihat padi IF16, maaf. Jadi kalau udah pernah lihat padi IF16 ya seperti itu, mirip-mirip seperti itu. Agak bulat dikit daripada Impari 32 dan lebih gemuk lagi, besar-besar. Tuh. Jadi inilah padinya, padi mentik wangi, mentik susu wangi. Nah, ini padinya ya. Jadi kemarin ini saya nanam 2000 meter persegi. Jadi ini peta ini 1000 meter persegi. Habis itu peta sana sekitar 20 meter dari sini nih, itu tanah saya juga 1000 meter persegi. Jadi saya nanam 2000 meter persegi dengan bibit 3 kilo. Alhamdulillah ini ada kiriman dari Pak Hendra dari Medan. Jadi untuk sekarang ini saya sedikit akan menerangkan sedikit tentang tanam padi legowo dan padi yang tanam seperti biasa. Karena di sini jarang orang yang nanam legowo, cuma saya. Satu kampung ini sekitar lahan 10 hektar, karena kampung kecil ya. Jadi dari ujung sana itu sampai ujung sana, jadi utara sama selatan, timur baratnya sana sini. Nah, jadi ke sana utara, sana selatan. Ini sekitar 10 hektar cuma, jadi nggak luas sekali. Nah, jadi 10 hektar ini yang nanam legowo cuma saya. Dan kali ini saya nanamnya legowo 31. Nah, bisa kita lihat. Ini 1 meter. Jadi 1, 2, 3. Ini jaraknya 1 meter. 1 meter tanamnya 3. Habis itu lorong di sini ataupun paritnya ini 40 cm. Ini padi ini berumur 2 minggu setelah tanam.
Jadi saya tanam hari Minggu, habis itu seminggu kemudian, jadi udah 2 minggu ini. Ya karena bibitnya juga sedikit, makanya saya nanamnya pun satu perumpun ini cuma kemarin mungkin 1 batang, 2 batang gitulah, nggak banyak. Nah ini perkembangannya alhamdulillah setelah 2 minggu alhamdulillah udah ada anakan 1 2 3 4 5 6 7, berarti udah ada 15 anakan. Jadi udah ada 15 anaknya. Sedangkan kita akan membandingkan padi yang tanam seperti biasa. Ini sebelah saya, ini punya saudara saya, ini tanamnya 2 4 6 2 4 6 8 10 12 13 dalam satu baris, jadi sekitar 2 meter nanamnya dia 12. Nah ini padi, tentang padi yang tanam biasa seperti ini kita lihat dia udah mulai merapat. Habis merapat dia kan istilahnya geraknya udah berkurang. Jadi ini nantilah dia kalau udah beranak misalkan 30 kayak gitu, dia akan rapat. Sedangkan kita yang tanam pakai legowo seperti ini, kita masih ada ruang geraknya. Nah jadi apa manfaatnya dari itu? Manfaatnya yaitu banyak padi yang produktif ataupun berbuah. Nah jadi kalau padinya ini masih banyak ruang geraknya, dia banyak anakan yang akan produktif ataupun anakan berbuah. Misalkan dia anaknya 30 ataupun 40, dia insya Allah akan berbuah semua. Nah, sedangkan padi sebelah tadi yang nanamnya 12 satu ataupun jarak tanamnya itu sekitar 20 kali 20, sekitar itulah, itu ruang geraknya akan terbatasi dan dia akan rapat. Nah kita bayangkan aja seperti di hutan ataupun di perkebunan itu, kalau nanamnya terlalu rapat dia buahnya pun kurang. Jadi nanti dia anakannya misalkan 30 atau 40, itu anakan yang akan produktif paling 10 atau 15. Nah itu, jadi perbandingan legowo sama tanam biasa itu seperti itu. Dia lebih di produktifnya, dia akan lebih banyak untuk berbuah. Dan buahnya pun akan lebih lebih besar daripada padi-padi yang tanam rapat. Nah itu, cuma di dalam kelebihan pasti ada kekurangan. Di dalam kekurangan pasti ada kelebihan kan gitu. Kalau ditanam legowo ini dia lebih cepat tumbuh rumput-rumput seperti itu ada itu rumputnya. Jadi rumputnya akan lebih cepat tumbuh. Terus apalagi ya banyak lah, ada kekurangannya. Cuma kalau di padi yang tanam rapat seperti sebelah tadi, dia rumputnya agak lambat tumbuhnya. Nah itu, jadi kita harus rajin bersihkan itu, karena gulma ataupun rumput-rumput itu juga akan mempengaruhi kekurangan produktivitasnya padi. Jadi akan mempengaruhi, dia akan menyerap dari nutrisi yang ada di dalam tanah. Nah jadi seperti itu. Penjelasan sedikit tentang padi legowo dan padi tanam pola biasa. Baiklah, jadi di sini insya Allah mudah-mudahan padi ini selamat sampai akhir panen nanti, dan panennya akan melimpah.
insya Allah akan tersedia bibit padi mentik susu wangi ini. Setelah itu ada di belakang rumah saya, itu saya nanamnya 41, itu padinya ngaos mawar. Ada lagi satu petak lagi Inpari 16. Insya Allah mudah-mudahan selamat dan hasilnya melimpah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.